Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratnika Sundari dengan NIM 2520550, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan IPS di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 4, Miss Nurul Hasanah, Kecamatan Sungai Gelam, Provinsi Jambi, dengan materi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semangat sekali ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Hafiz dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cek dulu ya kehadirannya ya. Ahmad Raffi Pratama. Hadir. Oh, hadir. Akila Adhapohan. Abyan Aldrik Basupati. Hadir. Bahjatul Ijah. Hadir. Khairil. Hadir. Kaila Cornelia. Hadir. Intan Komaladewi. Hadir. Fadil Arya. Hadir. Fadil yang paling semangat suaranya. Fahreza Arido. Hadir. Hilmi Uda. Hadir. Nafli. Kenapa Nafli senyum-senyum? Lagi senang ya? Nur Alif. Oh, hadir. Nur Hafiza. Kemana nak? Oh, sakit. Nah, Nur Hafiza sedang sakit ya nak ya. Semoga Nur Hafiza lekas sembuh dan bisa belajar bersama-sama kita kembali. Amin. Ada suratnya? Mana? Oke, makasih ya. Rahma Fahira. Hadir. Rifki Azhar. Hadir. Nabila Nadifa. Hadir. Siva Syaukia. Oh, hadir. Hafiz Nur Rahman. Nafisa Claudia. Hadir. Nadia Mukofa. Oke. Nah, hadir semua, hanya satu yang tidak hadir yaitu Nur Hafiza dikarenakan sedang sakit. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu supaya kita cinta dengan tanah air kita. Ayo, kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, aku bernyanyi
Semangat. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, Indonesia, airku. Aku bernyanyi padamu, menurunkan airku Indonesia. Oke. Sebelum kita belajar, kita pernah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Oke. Ayo, kesepakatan kelas kita yang pertama apa, Nak? Iya, memperhatikan saat guru menjelaskan. Yang kedua apa, Nak? Iya, menghargai pendapat teman. Yang ketiga apa? Iya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, kita sudah sepakat? Sepakat? Iya, sepakat. Kalau nanti ada yang melanggar bagaimana? Kita hukum ya. Kita hukum. Hukumannya apa, Nak? Nyanyi. Oke. Nanti pasti ada yang salah atau melanggar. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan belajar tentang ragam bentang alam yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan profesi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bentang alam? Bentang alam adalah fitur fisik permukaan bumi. Bentang alam adalah fitur fisik permukaan bumi. Jadi bentang alam itu fitur fisik permukaan bumi yang terjadi karena proses ilmiah, bukan dari campur tangan manusia. Nah, coba siapa yang mengetahui macam-macam bentang alam? Pegunungan, pantai, dataran tinggi, sungai, apa, Nak? Danau, laut. Oke, berarti kalian sudah mengetahui macam-macam dari bentang alam. Coba kalau bentang alam daratan, apa yang ada di bentang alam daratan itu? Apa, Nak? Yang ada di daratan? Ciri-cirinya seperti apa? Dataran rendah, padat penduduk. Terus? Tanahnya subur. Tanahnya datar. Oke. Kalau di pegunungan bagaimana? Sejuk. Tanahnya subur. Iya. Kalau di pantai bagaimana? Panas. Kenapa kok panas? Kenapa panas, Nak? Karena kena sinar matahari, kata Nadia. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar video tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Oke, silakan disimak ya, Nak. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi.
Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis karakteristik ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Nah, kita lanjutkan. Identifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis karakteristik Disimak baik-baik ya. dengan profesi masyarakat dengan benar. Ragam bentang alam yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Dan yang ketiga, perairan. Yang pertama, pengertian dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa dikenal dengan nama pelengkap adalah dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan bumi. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan atau tempat industri. Selanjutnya, karakteristik dataran tinggi. Yang pertama, beriklim sejuk. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan. Nah, ini adalah karakteristik dataran tinggi. Karakteristik itu seperti ciri-cirinya gitu ya. Apa ciri-cirinya, Nak? Iya, jadi karakteristik dari dataran tinggi itu beriklim sejuk. Yang kedua yaitu pertanian dibuat terasering. Terasering apa, Nak? Nah, itu yang dimaksud dengan terasering. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu udaranya kering. Nah, meskipun memiliki iklim yang sejuk karena letaknya berada di ketinggian, tetapi memiliki udara yang kering ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oh ya, Nadia. Apa, Nak? Apakah sumber daya alam di pegunungan sama dengan sumber daya alam di dataran rendah? Oh, Nadia bertanya, apakah sumber daya alam yang ada di pegunungan itu sama dengan sumber daya alam yang ada di dataran rendah? Sama apa tidak? Tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Contohnya yang tidak apa? Teh, kopi, itu adanya di mana, Hafiz? Di mana? Oh, di pegunungan. Terus, kalau yang sama apa? Yang sama apa, Abian? Hah? Hah? Matahari. Oh iya, benar sekali. Matahari ada di mana, Ma? Ada di mana-mana ya. Kalau tidak ada matahari, kita tidak akan bisa hidup. Oke. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Berarti sudah paham? Oh, sudah paham. Oke. Kalian sudah paham ya tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Jadi di Indonesia itu banyak sekali ragam bentang alam. Di antaranya yaitu pegunungan, ada pantai, ada apa lagi, Nak? Dataran tinggi, dataran rendah, ada sungai. Nah, di situ ada berbagai macam profesi. Jadi profesinya itu apa namanya, Nak? Profesinya berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang petani. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas mandiri dulu, yaitu kalian isi
Sekarang kalian lihat di situ. Ini ada gambar apa, Nak? Gambar apa, Nak? Pantai. Nah, ini adalah nama bentang alamnya adalah pantai. Ciri-cirinya apa? Nanti kalian tulis di situ. Terus profesi yang sesuai dengan daerah pantai itu apa? Kalian tulis. Yang kedua ini gambar apa, Nak? Sawah. Sawah berarti dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini ciri-cirinya apa saja? Nanti kalian catat juga. Profesinya juga apa, ya? Terus yang ketiga ini apa, Nak? Yang ketiga gambar apa, Nak? Pegunungan. Nah, di pegunungan itu nanti kalian catat ciri-cirinya apa, profesinya juga apa. Yang keempat ini gambar apa? Sungai. Nah, sungai juga kalian catat ya, ciri-cirinya apa dan profesi yang sesuai di daerah sungai. Ayo silakan dikerjakan. Alif, kenapa penanya macet ya? Iya. Oh, ntar ya. Penanya ibu di mana ya tadi ya? Oke. Nah, ini sawah. Sawah ciri-cirinya seperti apa? Tulis. Nah, ibu akan membagikan tugas ya. Tugas berkelompok. Tugas berkelompok. Nah, kalian sudah tahu bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalian umpamanya milih apa? Pantai. Profesinya apa? Ini kartunya. Silakan nanti ditempel. Mana, Nak? Kartunya, Nak? Ini ya. Nih, kartunya nanti ditempel ya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah dapat semua bahannya? Oh iya, belum. Guntingnya belum. Tolong bagikan. Pohan, bagikan, Nak. Kertas kosongnya sudah ada, Nak? Sudah? Oke. Sudah dapat semua? Siapa yang belum dapat spidol? Tuh. Apa, Nak? Tentang pantai tapi tidak ada. Oke, sudah dapat semua, Nak? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, kita tepuk konsentrasi dulu, oke? Kita tepuk konsentrasi dulu. Kelas 4. Kelas 4. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Aku ingin tahu. Aku berbicara. Aku yang menjawab. Oke, kalau sudah siap, sekarang silahkan dikerjakan. Oke? Oke, 1 menit lagi. Dipersiapkan. Nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya? Beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami Tentang apa, Nak? Tentang pegunungan. Nah, ayo dilihat. Ragam bentang alam yang dibuat oleh kelompok 3 itu adalah apa ini? Pegunungan. Nah, coba dilihat. Profesinya. Ayo, apa, Nak? Peternakan pemandu wisata alam. Nah, profesinya yang ada di pegunungan petani, peternak, dan pemandu wisata. Benar apa salah? Benar apa salah, Nak? Benar. Terus sumber daya alamnya apa aja? Ayo. Sumber daya alamnya apa saja, Alif? Matahari. Teh. Apa lagi? Kedelai. Tawon. Tawon itu untuk apa, Alif? Lebah untuk apa? Iya, penghasil apa lebah? Madu. Benar apa salah? Oke. Terus apa lagi? Sapi. Iya, karena tadi ada peternak, makanya ada sapi. Kambingnya ada enggak? Ada, kambingnya ada. Ada bawang merah juga. Terus? Ada kerbau. Oke, ayo berikan salam dulu kepada kawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang alam dataran rendah. Profesinya apa? Petani, pedagang, Pengrajin. nelayan tambak, Oke, sumber daya alamnya apa saja? batu, tanah, ikan, bara, padi, jagung. Iya. Kata kelompok 2, sumber daya alamnya ada batu bara. Benar nggak ada batu bara di dataran rendah? Ada nggak, Nak? Ada. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang alam berupa pantai. Ya, kelompok 1 bentang alamnya pantai. Oke. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 4 itu bentang alamnya apa, Nak? Sungai. Nah, ragam bentang alam itu ada keterkaitannya dengan sebuah profesi. Juga sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Seperti tadi, daerah sungai. Daerah pinggiran sungai itu biasanya profesinya sebagai apa? Sebagai nelayan tambak itu biasanya. Ada yang budidaya ikan air tawar seperti ikan nila, ikan lele, ikan patin, terus apalagi udang itu juga ada yang ditambak, ya kan? Pernah makan ikan? Nah, harus makan ikan karena gizinya banyak. Sudah jelas? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya? Ini ada apa? Tugas sedikit, refleksi. Oke.
Ayo silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit saja. Benar sekali. Jadi, hal yang menarik yang ada di Indonesia tentang bentang alam adalah keindahannya yang luar biasa dan beraneka ragam. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga bentang alam agar tetap bermanfaat? Apa, Nak? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon. Tidak mencemari lingkungan. Apalagi? Menjaga ekosistem. Terus apa lagi? Yang jelas kita harus melestarikan apa yang ada di bumi. Kenapa kok kita harus melestarikannya? Agar tidak Oke, bagus sekali si Alif. Agar tidak agar tidak punah. Si Rizky. Oke. Ibu tanya. Berikan contoh sumber daya alam yang ada di daerah pantai. Sumber daya alam yang ada di daerah pantai. Ayo. Apa, Nak? Ikan? Iya, ikan. Benar apa salah, Nafli? Benar. Ayo coba Ibu kasih pertanyaan lagi. Nadia, coba sebutkan, berikan contoh tentang sumber daya alam yang ada di daerah pegunungan. Teh. Kina. Apa? Kina. Kina. Apa lagi? Kakao. Kopi. Oke. Sudah paham berarti. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan pelajari di rumah, yaitu tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia bisa memakai YouTube, bisa pakai majalah, bisa pakai artikel. Kalian cari tugasnya supaya minggu depan mudah untuk mempelajarinya. Oke? Oke? Dengan mempelajari tentang bentang alam ini, bentang alam itu adalah buatan manusia atau buatan Allah? Iya. Bentang alam itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Jadi kita sebagai manusia atau penghuni di muka bumi, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik mungkin dan memanfaatkannya sebaik mungkin dan tidak merusaknya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, supaya pelajaran yang kita terapkan hari ini bermanfaat bagi kita, kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, karena waktunya sudah habis, saya kita boleh pulang semuanya. Hati-hati pulangnya. Jangan berubut. Bu, tadi penanya dari Ibu. Oke. Makasih ya.